Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumus samawati wal aradin, yudabbirul khalaiqi ajma'in. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali kulli wasair sholihin. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, segala perbuatan yang kita lakukan dari mulai beraktivitas pagi hari sampai sore hari, bahkan sampai kita tertidur kembali, kalau kita tidak niatkan, berarti kita tidak punya tujuan. Oleh karenanya, segmen ini saya membahas tentang pentingnya niat. Karena segala sesuatu niatlah yang menjadikan tujuan kita tercapai. Sahabatku yang dirahmati Allah, sungguh umur kita sangat terbatas. Harus kita akui bahwa waktu yang kita gunakan untuk beramal soleh sangat sedikit. Berbeda dengan waktu yang kita gunakan untuk urusan dunia. Kita butuh strategi dalam beramal agar dengan amal yang terbatas kita bisa meraih pahala yang lebih banyak. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan-amalan yang tergantung pada niat-niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Nomor 1 dan nomor 1907 di Sahih Bukhari Muslim. Sebab tindakan dan perilaku kita yang kita aplikasikan setiap hari adalah tergantung pada niatnya. Segala sesuatu yang kita tuju, yang kita raih, harus ada niat untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tujuan-tujuan itu adalah yang kita raih. Sebab kalau amalan tidak ada niatnya akan sia-sia. Dan kalau kita tidak berniat yang baik, itu pun akan menjadikan pekerjaan kita yang sia-sia. Karena Allah selalu mengawasi kita. Yauma tublas sarair, pada hari yang akan datang dinampakkan semua rahasia yang ada di kolbu kita, yang ada di hati kita. Karena niat ada di kolbu kita, ada di hati kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, pecinta sentuhan kolbu yang dimanapun Anda berada, niat adalah tolak ukur untuk meraih cita-cita atau meraih tujuan yang kita impikan. Sebab dengan niat itulah Allah akan memberikan keberkahan pada kita. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanata kamilah. Barang siapa berniat untuk melakukan kebaikan lalu tidak jadi melakukan, maka Allah Ta'ala mencatat di sisinya satu kebaikan. Jadi kalau kita sudah niat untuk melakukan kebaikan tetapi kita tidak bisa melakukan kebaikan itu, melaksanakan kebaikan itu, Allah sudah berikan pahala, Allah sudah catat pahala itu. Apalagi kita melakukan. Wa in hamma biha fa'amaliha katabahallahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafi katsirat. Jika kita berniat lalu melakukannya, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan sampai 70 kali lipat, sampai berlipat-lipat banyaknya.
Subhanallah. Kebaikan Allah terhadap hambanya sangat luar biasa. Hanya karena niat, Allah berikan berlipat-lipat kebaikan dan berlipat-lipat puluh kebaikan sampai 700 pahala lipat gandanya. Kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi penting, niat itu adalah rangkaian ilmu yang ada di diri kita. Al-ilmu afdalul a'mal liman sahhat niyatuhu. Ilmu adalah amalan yang termulia bagi orang yang niatnya benar. Jadi kalau kita sudah punya niat yang baik, yang bagus, harus didasari dengan niat yang baik pula. Apapun kendalanya, apapun kondisinya, ketika melakukan kebaikan harus kita berikan niat yang baik, niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Sebab Imam Ahmad berkata, ia niatkan untuk bersikap tawadhu pada ilmunya dan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jadi kalau kita berniat beramal soleh, niatkan untuk kita menghilangkan kebodohan. Kalau kita mencari ilmu, niatkan juga untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirimu, yang ada pada diri kita. Banyak ulama mengatakan, Syekh Ibnu Al-Utsaimin menyebutkan beberapa niat yang hendaknya ditanam dalam hati seseorang penuntut ilmu tatkala ia menuntut ilmu. Di antaranya berniat untuk menjalankan perintah Allah. Ini kalau kita mencari ilmu, harus kita niatkan yang pertama adalah untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua, berniat untuk menjaga syariat Islam. Karena menuntut ilmu adalah sarana terbesar untuk menjaga kelestarian syariat, kelestarian hukum-hukum Islam. Itu yang harus kita jaga, hukum-hukum Islam pada khalayak, di masyarakat, pada khalayak, di lingkungan, pada khalayak, pada semua muslim. Karena melestarikan hukum syariat itu adalah bagian daripada menjaga syariat Islam. Juga niat di dalam Syekh Ibnu Al-Utsaimin menyebutkan untuk membela agama. Karena agama memiliki musuh-musuh yang ingin merusak agama. Di antaranya dengan menyebarkan subhat-subhat. Apapun nggak boleh, apapun nggak boleh. Padahal agama ini untuk meringankan apa yang kita lakukan, memudahkan niat kita, beramal kita untuk mudah. Tidak boleh kita dilarang-larang untuk menyebarkan hal-hal yang tidak benar, sehingga muncullah kata-kata subhat dan lainnya. Begitu juga berniat untuk menghilangkan kebodohan dari kita, itu penting. Kalau kita mencari ilmu, niat yang pertama adalah menghilangkan kebodohan untuk diri kita dan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Sahabatku yang dirahmati Allah, dengan kata lain atau dengan pekerjaan amalan-amalan yang baik, banyak yang bisa kita lakukan dengan niat. Yang pertama, ketika kita menghidupkan masjid, bisa dengan memakmurkannya, diisi dengan kegiatan-kegiatan kerohanian, majlis ta'lim, muhasabah dan sebagainya. Zikir bersama, itu adalah sebuah niat untuk memakmurkan masjid. Karena apa? Masjid-masjid itulah tempatnya orang-orang yang beriman berkumpul. Dan Allah sudah mengabadikan di surat At-Taubah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita punya niat untuk memakmurkan masjid, Allah sudah memberikan keimanan kita
sudah memberikan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Atau kita ketika bertemu dengan saudara seiman atau sebangsa, dengan kita bersenyum, itu adalah sedekah. Itu sebuah niat yang baik. Menyebarkan salam, menghadiri sholat berjamaah, memperbanyak jumlah kaum muslimin, berdakwah di jalan Allah, tidak merasa bangga karena menyombongkan diri, tetapi kita merasa bangga karena Allah menyebut nama Allah, menunggu sesaat turunnya keterangan untuk menghusukkan hati kita, menghadiri masjid-masjid ilmu, menunggu turunnya rahmat, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kecintaan pada Allah. Banyak yang bisa kita lakukan kalau kita sebagai muslim yang beriman dan mempunyai niat yang baik. Allah akan permudah niat kita dan amalan kita menuju Rabb. Yang terakhir, bagi kaum muslimin, khususnya anak-anak muda, anak-anak laki-laki yang ketika mau menimbang dan melihat calon-calon istrinya, perlu saya tekankan, carilah wanita yang penyayang dan subur. Karena Rasulullah berpesan, tazawwajul wududu al-wududu fa inni mukasirun bikumul umam. Menikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain sebelumku. Rasulullah berwasiat, wahai anak muda muslim, jadilah engkau menjadi penopang bagi agama, penguat bagi agama, dan mencarilah pasangan-pasangan yang penyayang dan subur untuk memperbanyak umat muslim yang bisa dibanggakan Rasulullah SAW di hadapan umat-umat yang terdahulu. Sedikit tentang niat, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita, langkah kita, hati kita selalu dengan kebaikan, dan cahaya-cahaya kebaikan selalu senantiasa di sekeliling kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.